Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa tentang keluarga ya. Temanya adalah anak duplikat orang tua. Wah bener banget sih, mirip-mirip kayak tadi saya bahas anak saya gantengnya kayak saya gitu. Ustaz Syam, benar gak nih kedekatan seorang ayah ini menjadi begitu penting agar anak ini lebih cepat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sibuk? Akhirnya anak ini kadang-kadang nanyanya bingung. Mungkin nanyanya akhirnya sama omnya atau sama supirnya atau sama kakeknya. Apakah ini menjadi anak yang kurang mengetahui yang mana yang benar yang salah dibandingin kalau seandainya bapak sendiri yang ngasih tahu. Mohon izin penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Fadli serta Ustadz Maulana serta guru-guru kami dan para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para anak juga yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka anak mengetahui antara benar dan salah, antara kiri dan kanan, istilah dalam agama atau istilah dalam fikihnya tamyiz atau mumayyiz. Anak yang mumayyiz itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri, maka sudah digolongkan sebagai anak yang tamyiz. Maka subhanallah anak yang tamyiz ini sebenarnya dalam fikih sudah bisa jadi imam. Jadi kalau bersama dengan ibunya di rumah, walaupun dia masih kecil, belum balik, maka dia sudah boleh mengimami ibundanya. Kenapa? Karena dia adalah laki-laki dan ibundanya adalah perempuan. Maka subhanallah anak yang seperti ini siapa yang berhak untuk mengajarkannya? Maka dikatakan ya, ibu itu adalah madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertamanya. Namun ternyata jangan karena alasan ini sang ayahanda tidak pernah memberitahukan atau menasihati orang tuanya. Lihat bagaimana kedekatan Luqmanul Hakim dengan anaknya. Ketika Luqmanul Hakim bahkan ada satu surah dalam Al-Quran, ya berbeda pendapat ulama mengatakan Luqman itu siapa? Ada yang mengatakan adalah Nabi Allah, ada yang mengatakan adalah orang biasa, wali Allah saja. Dia adalah orang biasa yang sedang mengajarkan anaknya yang diangkat menjadi sosok ayah teladan di dalam Al-Quran. Ya, beliau mengatakan kepada ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, ingatlah ketika Luqman Al-Hakim ini berkata kepada anaknya, menasehati anaknya, jangan kau sekutukan Allah karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar atau sangat-sangat azim. Maka subhanallah, lihat bagaimana seorang ayah sangat dekatnya dengan anak. Jadi kalau dikatakan benarkah jauhnya jarak antara anak dan ayah bisa menjadikan anak ini telat atau terlambat mengetahui benar dan salah? Bisa. Kenapa? Karena ternyata yang mengajarkan anak tauhid di dalam Al-Quran itu adalah ayahandanya. Adalah Luqman Al-Hakim yang mengajarkan langsung kepada anak-anaknya. Sifatnya, karakternya. Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau berlaku sombong di atas muka bumi ini. Kemudian la tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau meremehkan manusia lainnya. Semua ajaran-ajaran ini dari ayahandanya yaitu Luqmanul Hakim. Maka mari kita mencontoh bagaimana dekatnya Luqman Al-Hakim dengan anaknya. Lihat juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok manusia yang sangat lengkap, Khalilur Rahman, Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak beliau? Kepada ayahandanya baik, kepada anaknya pun baik. Sampai-sampai anaknya berani menceritakan mimpinya kepada ayahandanya. Sampai-sampai Ibrahim alaihissalam pun menceritakan mimpinya kepada anaknya. Maka dekatnya seorang ayah dengan anak bisa menjadi pemicu seorang anak lebih cepat untuk mengetahui hal yang benar dan hal yang salah. Tentunya tidak mungkinlah kita menjadi seorang ayah yang bisa mengajarkan kepada anak benar dan salah kalau kita sendiri pun tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Maka kadangkala kita orang tua langsung menyerahkan kepada gurunya. Sangat rugi rasanya kalau Al-Fatihah, Bismillah itu guru ngajinya yang dapat pahala. Harusnya kita sebagai orang tua sadar, janganlah guru ngajinya semua dapat pahala. Ambillah pahala juga di situ. Ayahnya lah yang ngajarin basmalah, ayahnya yang ngajarin Al-Fatihah, sehingga setiap baca Al-Fatihah ayahandanya dapat pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Jadi betapa pentingnya
sebenarnya peran orang tua untuk yang namanya Kedekatannya. kedekatan dengan anak. Betul. Bicara masalah baik dan benar ini dibawakannya juga dengan cara-cara yang Betul. baik pastinya. Insyaallah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz Fadli. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ya. Masalah kesabaran kepada anak. Pasti jamaah yang di rumah paham banget yang punya anak kecil bagaimana kitanya sabarnya sebagai orang tua menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari anak. Nah konon nih katanya nih Bib nih, mohon izin penjelasan nih Bib ya. Kalau kita seandainya dulu sering menjawab pertanyaan anak ya, terlalu mendampingi anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang berjuta-juta pertanyaan itu, nanti pada satu kita nanti Juta-juta. kita akan kembali nih seperti fase anak-anak. Betul, betul. Kita akan jadi banyak yang bertanya kepada anak. Masya Dan nanti insya Allah katanya anak kita juga akan berlaku sebaliknya kayak kita dulu gitu. Mohon izin penjelasannya Bib. Baik. Tafadhol Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga tadi sedikit mention pertanyaan Bang Fadli, berjuta-juta pertanyaan tadi ya. Betul, berjuta-juta pertanyaan dari Ini bocah biasanya gitu ya. Perlu kesabaran yang tinggi kita Iya. untuk menjawab daripada setiap apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya menyatakan, biru abaakum tabirrakum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat kebaikan kepada kalian. Ini salah satu hukum karma yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada lingkup karma ini khususnya dalam hubungan keluarga. Saya ulangi, khususnya dalam hubungan keluarga. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, kelak kita akan diperlakukan oleh anak-anak kita sebagaimana kita memperlakukan kepada kedua orang tua kita. Maka bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, kelak kita juga akan diperlakukan sama anak kita seperti itu. Kita ini selama anak kita masih kecil, kita sabar terhadap mereka. Kita berbuat baik terhadap mereka, kita nasehatin yang baik. Insya Allah begitu kita kembali, maka kita semuanya akan kembali. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Barang siapa yang kami panjangkan umur, maka kami akan kembalikan ia ke fase kecil lagi. Orang yang panjang umur biasanya ya kembali kadang-kadang kayak anak kecil lagi. Betul. Minta dianterin ke kamar mandi, minta tidur ada keluarganya di sampingnya, takut kalau tidur sendiri, pikun, lupa dan lain sebagainya. Kembali kayak anak kecil. Nah ini mudah-mudahan kita berharap anak-anak kita tetap peduli sama kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah untuk menjaga hal itu apa? Ya kita jaga dulu. Waktu mereka kecil kita rawat dengan baik. Kita sabar terhadap mereka sehingga mereka memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Dan juga perlu kita ingat bahwa perlunya kita untuk menanamkan hal-hal yang baik kepada anak kita. Nasehatin ya anak kita dari mulai dini, nasehatin mereka dengan hal-hal, kita memberikan contoh yang nyata. Karena apa? Ma fil aba fil abna. Sebenarnya tema kita hari ini dalam ungkapan bahasa Arabnya ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua itu nanti juga ada pada anak. Makanya ini saya bilang mirip-mirip dengan hukum karma. Kalau orang buat kebaikan dibalas kebaikan, buat keburukan dibalas dengan keburukan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau di Islam nggak ada karma kan Bib ya? Iya itu mungkin ungkapan yang Di berbeda. Islam tidak ada karma, Iya. yang ada korma. Korma ya. Adanya korma, betul. Adanya korma. Tapi ini makanya kita juga kalau seandainya orang tua ini kita berdoa juga minta umur panjang ya kan. Biar kita juga bisa melihat anak-anak kita. Tapi jangan terlalu panjang juga. Kadang-kadang panjang malah takutnya ngerepotin anak. Ustadz Maulana minta umur 100 lebih. Umur Nyusahin nggak 90 takutnya udah pikun. Enak aja, Diajak ngomong. saya minta 120. Nggak nyambung. Iya, udah gitu susah. Mau ke toilet digendong, mau begitu kan nggak mau kan. Jangan ya Ustadz ya. Walau secukupnya aja lah, yang penting berkah umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin.